katanya nggak apa-apa gemuk, asal sehat ya. Ya. Fat but fit. Gimana dok? Nah nih, pertama yang namanya orang fit itu kalau di kedokteran olahraga ya, itu ada parameternya Mas Bilal. Oke. Ada 5 nih. Dia mesti memiliki kebugaran kardiorespirasi yang baik, dia mesti memiliki kekuatan dan daya tahan otot yang baik, dia mesti punya kelenturan tubuh yang baik, dan dia mesti memiliki komposisi tubuh yang baik. Kalau 5-5-nya baik, baru kita bisa bilang dia fit secara paripurna. Ya orang gemuk kan berarti poin kelimanya nggak dapet. Oke, dia mungkin somehow latihannya bagus gitu ya, kardiorespirasinya mungkin oke lah, let's say dia punya paru-paru kayak paru kuda lah gitu kita bilang. Ototnya kuat, dia suka nge-gym apa segala macam, lentur juga, mungkin sering stretching. Tapi dia nggak bisa memenuhi poin kelima, which is kita ngomongin komposisi tubuh. Lemaknya kebanyakan. Ototnya mungkin kalah sama lemak, kebanyakan lemaknya gitu kan. Ya jadi nggak fit namanya. Dan tadi ya mungkin sekarang masih oke-oke aja, tapi lihat 5 tahun lagi gitu kan, atau nggak usah 5 tahun, mungkin 3 tahun lagi kali gitu. Coba cek lab. Kalau emang dia masih bangga dengan gemuknya gitu ya, coba lihat kolesterolnya, coba lihat trigliseridnya, coba lihat nanti kita ngomongin pembuluh jantungnya kayak apa. Itu yang gini, sekali lagi ini bukan body shaming ya teman-teman ya. Yes. Justru aku pengen, nah ini juga menarik Mas Bilal. Sekarang kan banyak tuh kayak campaign love your body. Ya kan, nah teman-teman justru kalau kita love our body, kita rawat dong. Jangan malah ada kondisi yang membahayakan tubuh kita simpen. Jadi kalau kita beneran love your body ya kurusin. Kalau emang gemuk gitu ya. Nggak gampang, setuju iya. Tapi jangan sampai kita malah jadi bangga gitu, ngerti nggak? Artinya ya susah, justru ya udah berproses, nggak apa-apa, lama nggak apa-apa, is okay. Tapi berproses, jangan sampai kayak udahlah yang penting gue happy. No, nggak gitu. Malah jadi bahaya takutnya. Iya. Satu lagi kasus teman-temanku itu udah makan banyak, masih gitu-gitu badannya. Jadi kayak gue nggak usah olahraga deh udah. Emang ada sih dok, kayak temanku itu emang badannya bagus-bagus aja gitu, kayak ramping gitu. Oh ya, biasanya gini Mas, kalau misalnya orang demen makan tapi nggak kurus-kurus, nggak gemuk-gemuk, itu seringkali satu dia punya metabolisme emang tinggi. Oke. Siapa orang yang punya high metabolisme, bisa aja memang dia karena ya genetik, oke lah, lagi ada faktor genetik ya. Yang kedua mungkin dia punya muscle mass yang cukup tinggi. Meskipun dia nggak olahraga, tapi misalnya tadi by genetics atau memang pekerjaan dia yang kemudian memang akhirnya dia banyak membakar kalori. Contoh nih, nggak harus kuli bangunan ya, tapi misalnya kayak kerjaan dia memang banyak gerak aja gitu, banyak jalan, ngawasin kerjaan orang apa segala macam, supervisor lapangan gitu-gitu kan, itu kan banyak bakar kalori. Atau memang tadi ototnya kebentuk sehingga emang dia high metabolism. Atau cacingan, cacingan juga bisa tuh, ya kan makan banyak nggak gemuk-gemuk. Jadi apa bisa dibilang yang nggak bisa dipukul rata juga, semua orang kan beda-beda ya. Ada juga memang ya sebaliknya pun ada, makan dikit gampang gemuk juga ada. Mungkin tadi dia cerita kayak, Bil aku udah minum obat cacing katanya. Yang gemuk, beneran mikir cacingan ya? Iya, yang gemuk cacingnya gitu katanya. Oh iya. Di dalam perut itu gemuk-gemuk gitu cacingnya. Iya, jadi bulat-bulat ya. Jadi gelinding, cacingnya bukan begini, tapi gelinding. Cacing gelinding. Kayak film Dune gitu ya. Oh iya tuh. Iya lagi. Sama satu lagi dok nih, sekali ada dokter nih nanya terus nih ceritanya. Nggak apa-apa, ntar abis ini gue ada invoice. konsul, biaya konsul. Tolong kalian langsung aja donate di sini ya. sekalian invoice. Iya, gimana? Ada temanku yang dia waktu tidurnya cukup gitu. Oke. Tapi lelah terus di kantor. Cakep. Oke. Micro sleep katanya kayak gini. Udah ngopi gue Bil. Tidur cukup Bil. Gini di kantor itu. Oke, pertama nih yang mesti kita akses adalah apakah tidurnya benar-benar cukup apa enggak. Oke. Sometimes orang itu merasa cukup padahal belum. Karena yang namanya kecukupan tidur ada 2 Mas Bilal. Ada by quantity, ada by quality. Kalau kita bicara by quantity, ya kan kita sepakat minimum 7 jam. Ya kan, 7 hours. Jadi kalau mau sehat itu 7 hours. Tapi juga jangan lupa ada yang namanya quality. Quality yang kadang-kadang tuh ini yang kurang diperhatikan. Satu misalnya dia tidur kebangun-bangun. Ada kan orang tiap bangun tuh setiap jam tuh bangun gitu ya, inget KPR lah segala macam. Belum lunas nih. Ada juga yang memang dia ngorok Mas. Nih apalagi mohon maaf nih kalau teman Mas Bilal gemuk ya. Iya. Sering banget kan orang tuh tidur ya udah dia ngerasa bablas aja, tapi sebenarnya dia ngorok. Dan ngorok itu merupakan penghancur sleep quality yang sangat luar biasa. Oke. Apalagi ngorok yang tahu nggak sih ngoroknya sampai berjeda tuh? Gimana tuh? Ada yang ngoroknya gini, terus diem, tiba-tiba, gitu, kayak gitu tuh ada tuh namanya sleep apnea.
Nah itu bisa dibilang itu ngorok level dewa tuh mas. Jadi benar-benar dia ngerusak banget sleep quality kita. Nah model begitu biasanya dia begitu bangun nggak seger. Terus pas siang jadi kayak ngantuk. Karena apa? Meskipun dia merem, tapi oksigennya nggak masuk. Karena ngorok itu kan ada sumbatan. Ngorok itu kan karena sumbatan napas kan. Jadi nggak optimum gitu flow oksigennya ke dalam sehingga recovery-nya juga nggak optimum. Sehingga dia begitu bangun tuh kayak belum tidur gitu. Jadinya akhirnya ngantuk-ngantuk gitu. Nah makanya kenapa sekarang tuh ada tuh sampai sleep study sebutannya. Jadi bahkan di Jakarta pun sudah ada gitu dokter tidur. Ya jadi kita datang dia lagi tidur dokternya. Wah, begitu ya? dok, Serius? bangun. Nggak gitu. Jadi dokter memang specialized untuk menganalisa tidur seseorang. Sampai dikasih kabel-kabel gitu. Jadi dilihat nih gelombang tidurnya benar apa enggak. Kalau memang udah benar tidurnya, baru kita mikir yang lain. Kayak misalnya memang rupanya jangan-jangan ada masalah dengan persarafan. Ya memang akhirnya membuat dia microsleep tadi hipersomnia. Banyak lah. Atau jangan-jangan orang bilang ada faktor juga dari gula gitu ya. Banyak ngomong kan. Bisa nggak orang kena gula jadi gampang ngantuk, gampang lelah? Bisa, tapi bukan gejala utama. Ya, jadi coba deh kalau saya malah kalau orang yang tadi tidur cukup tapi ngerasa ngantuk mulu, pertama banget cek dulu tidurnya bener apa enggak.